Kembali lagi bersama Senjimi. Hari ini aku akan menceritakan video kelanjutan dari cerita yang kemarin ya. Bagi yang belum mendengarkan cerita yang kemarin, kalian bisa cek video selanjutnya atau nanti linknya aku taruh di bagian akhir video atau di deskripsi ya. Dan untuk cerita hari ini menceritakan tentang sebuah rahasia dari desa yang tersembunyi, dan kenapa desa itu bisa terletak di tengah-tengah hutan, dan apakah rahasianya. Baiklah, kita langsung mulai ke ceritanya. Sewu, mohon maaf sebelumnya, tapi sepertinya dusun saya ini belum butuh ada anak-anak KKN. Selain karena secara administratif induk desa kami bukan di Jati Asih, adik-adik juga bisa lihat warga di sini masih cukup mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri. Bahkan saya berani bilang kalau dibandingkan dengan Jati Asih, di sini lebih makmur masyarakatnya. Kepala dusun Srigati itu, Pak Gunardi namanya, berbicara dengan nada sedikit tidak mengenakan telinga. Ketika Gilang mencoba menawarkan program kerja di tempat ini, tapi ia tak lantas sakit hati. Gilang belum mau menyerah. Dia mencoba mengadukan pertanyaan lain. Kalau sebelumnya sudah pernah ada KKN atau semacam penelitian dari kampus di Srigati, Pak? Inilah kuncinya, batin Gilang. Pertanyaan ini adalah pembuka dari pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya dia cari di dusun ini. Karena sebenarnya basa-basi tentang tawaran proker KKN itu tak lebih dari omong kosong. Gilang punya agenda lain. Tidak pernah ada, Pak Gunawan menjawab dengan tegas dan tanpa teteng aling-aling. Pak Gunardi bohong. Detik itu, Gilang langsung tahu bahwa berdusta ketika mengatakan bahwa di dusun ini belum pernah ada penelitian atau observasi. Sekilas garis muka kepala dusun ini berubah sedikit mengeras. Hanya beberapa detik sebelum dia berusaha melunak dan kembali melemparkan senyumannya. Kembali berusaha nampak ramah. Lagi pula, mau bikin apa program di sini? Ini cuma dusun kecil, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada yang bisa diteliti. Hehehe. Tidak ada apa-apa, yakin? Gilang membatin dalam hati. Nyaris bersamaan, suara bising sepeda motor terdengar mendekat ke arah rumah Pak Gunardi. Perhatian Gilang langsung teralih. Dia arahkan pandangannya ke halaman depan. Tak lama motor itu berhenti di depan sana. Seorang laki-laki muda memboncengkan lelaki lain yang jauh lebih tua, bahkan lebih tua dari Pak Gunardi sekalipun. Hanya saja langkah mereka terhenti di depan samping motor, seakan mereka berdua tak menduga bahwa sedang ada tamu yang sedang duduk di rumah Pak Gunardi. Dia bahkan sempat terlupakan keberadaannya, karena dari tadi diam saja tanpa bicara sepatah kata pun. Berbisik pelan dengan ketakutan yang sangat ketara terdengar di telinga Gilang. Kelihatannya kita mending pamit aja deh, Gil. Mungkin memang sudah saatnya pulang, batin Gilang. Nyaris dia bangkit dari duduknya dan berpamitan ketika si kakek tua itu maju beberapa langkah, menghujamkan pandangan tajam dari sepasang mata keriput yang anehnya mampu membuat nyali Gilang sedikit goyah, apalagi ketika melihat penampilannya. Belangkon hitam dan baju surjan lengan panjang, lalu jenggot putih yang dibiarkan memanjang tak terurus, serta teken yang digenggamnya erat-erat di tangan kanannya. Siapa anak-anak ini? Suara besar, tebal, dan intonasinya begitu tegas, jelas menandakan bahwa kakek ini, siapa dia, tidak perlu berkenan dengan kehadiran Gilang dan Dea. Dan ketika Gilang melihat Pak Gunardi langsung berdiri dan sedikit menundukkan kepalanya, Gilang tahu kakek ini bukan orang sembarangan di Srigati. Hanya tamu, kek, sebentar lagi juga sudah mau pulang. Pak Gunardi melirik tajam ke arah Gilang. Dia sadar diri, bangkit dan langsung berpamitan dengan kepala dusun itu. Dia tarik tangan dia dan langsung menuju motornya yang terparkir tepat di samping motor si kakek.
Tak mau buang waktu terlalu lama, Gilang sedikit menganggukkan kepala lalu memacu motornya keluar dari rumah Pak Gunardi. Ayo balik saja, Gil. Aku nggak mau di sini lama-lama. Dia bahkan sudah mau menangis di belakang, tapi Gilang tak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh hal-hal lain. Ah, kardus itu bohong kalau tidak pernah ada KKN atau penelitian di Srikati. Ngomong apa sih kamu? Ayo pulang aja. Udah maghrib ini. Anak-anak yang lain pasti udah nunggu kita di Jati Asih. Motor mereka kini tepat berada di luar tapal batas dusun Srikati. Gilang berhenti seketika ketika ia menyadari sesuatu dari omongan dia barusan. Udah maghrib ya, De? Dia menoleh ke Dea di belakang yang matanya sudah basah oleh air mata dan tubuhnya gemetar karena ketakutan. Tapi kok nggak ada suara azan di sini, ya kan? Tidak ada masjid ya di sini. Dia yang mendengar ucapan Gilang sedikit terperangah, menyadari bahwa memang dia tadi juga tidak menemukan satupun masjid atau tempat ibadah, kecuali hanya rumah-rumah warga dan kandang kambing, dan bekas bangunan yang terbakar di sisi kanan perempatan dusun. Lalu kesalahan terbesar itu dimulai di detik ini. Di detik di mana Gilang mengambil keputusan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kisah panjang dan gelap ini. Aku udah gak bisa pulang, deh. Udah kepalang tanggung ini. Dia memandang Gilang dengan tatapan tak percaya sekaligus ngeri setengah mati ketika gagasan itu tiba-tiba meluncur dari mulut Gilang. Aku pengen lihat apa yang Pak Gunardi dan kakek itu mau lakukan. Di sebuah warung kopi di dekat gerbang desa Jati Asih, mereka duduk melingkar sambil menghadap gelas masing-masing yang masih utuh tak tersentuh. Melia, Adil, Gilang, dan Dea. Ada sunyi yang kemudian tercipta ketika Dea dan Gilang telah genap menyelesaikan cerita mereka. Kemudian Melia menghela nafas. Jadi, kalian membuntuti kepala dusun dan si kakek itu. Dia memecah kebekuan, dipandanginya dia dan Gilang satu persatu. Tapi yang ditanya tidak segera menjawab. Mereka menundukkan kepala sambil sesekali saling melempar tatap satu sama lain. Iya, Mbak. Dan dia yang menjawab dulu. Saya sampai mohon-mohon sama Gilang buat pulang saja. Tapi saya juga nggak punya pilihan. Saya ada di sebuah desa di tengah hutan. Nggak mungkin saya balik ke Jati Asih sendirian. Gilang yang merasa diserang oleh dia nyaris angkat bicara sebelum air menyadarinya dan langsung menengahi. Sudah, nggak usah pada berantem. Sekarang aku mau tanya, kalian kan tidak mungkin mutar balik masuk dusun itu lagi setelah sambutan yang tidak hangat seperti itu. Memang kita nggak putar balik, Mas. Gilang langsung menyambar. Aku milih lewat jalur tikus. Aku parkirin motor agak masuk ke dalam kebun jagung warga. Di sana ada jalan setapak yang langsung tembus dari jalur hutan di sebelah kanan perempatan dusun. Yang ada bangunan bekas kebakar itu loh tadi, tapi lebih masuk ke dalam. Dia menambahkan. Melia langsung merasa ada yang tidak beres di sini. Pandangannya tajam menyidik ke arah Gilang. Loh, kok tahu Pak Gunardi sama si kakek itu mau pergi? Dan lo tahu ada jalan rahasia di kebun jagung? Nada bicara Melia kian menajam. Itu bukan pertama kali lo datang ke Srikati kan? Gilang pasrah. Iya, Mbak. Itu kedua kalinya saya ke sana. Nafas dia tersengal. Rasa lelah takut menguasai seluruh tubuhnya. Dadanya bahkan semakin terasa sesak. Seakan pohon-pohon jagung yang tumbuh lebih tinggi darinya ini akan mengurung dirinya di sini selamanya. Dia merasa tersesat dan saat ini hanya punggung Gilanglah yang menjadi kompasnya menyusuri pematang tanah yang bahkan tak cukup lebar untuk buat telapak kaki. Ayo pulang. Ayo pulang. Kalimat itu nyaris ratusan kali dia mohonkan kepada Gilang. Tapi sahabat yang ia kenal sebagai kutu buku di kampus ini seakan tuli. Dia begitu berbeda saat ini. Bahkan dia tak sampai mengenalinya lagi. Iya, bentar lagi deh, bentar lagi sampai kok.
Hanya itu yang Gilang ucapkan. Walau dia tahu dia tak menginginkan jawaban itu. Sedangkan senja mulai berganti malam, membuat pandangan keduanya pun kian terbatas. Hanya dengan sedikit cahaya dari layar ponsel, Gilanglah satu-satunya bantuan mereka agar tak jatuh terguling ke pinggiran pematang pohon kebun. Dia sudah sampai batasnya, benar-benar sampai batasnya. Dia merasa nyaris pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Tapi Gilang buru-buru merengkuh tubuhnya dan menundukkan kepala dia. "Tenang, Dek, tenang." Dalam kesadarannya yang tinggal separuh itu, dalam pandangannya yang sudah mulai kabur, dia menatap ke arah yang sama dengan Gilang tatap. Dari balik pohon jagung dan dihujani tempias cahaya pucat rembulan, sebuah gubuk dengan dinding beranyam bambu berdiri di ujung sana, beranjak cukup jauh dari tempat mereka berdua lakukan pengintaian. Gilang berhitung bahwa dari jarak sejauh ini dan ditutupi pohon jagung-jagung yang cukup rapat, dia dan dia akan baik-baik saja. Mata dan telinga terpasang baik-baik. Deru mesin sepeda motor mungkin 2 buah sayup terdengar dari kejauhan, lalu kian dekat, kian mendekat, dan kini tampaklah sudah 2 motor itu di pandangan Gilang dan kemudian berhenti tepat di depan gubuk bambu tadi. Dia, lihat itu, Pak Gunardi, kakek-kakek dan lelaki yang nganterin si kakek tadi. Tapi dia tidak menjawab. Gilang menoleh ke arah temannya itu, memastikan bahwa dia tidak pingsan atau bahkan kesurupan. Dia masih sadar dan bahkan ikut mengamati ke arah depan sana. Hanya saja, tampaknya dia sudah kepayahan. Wajahnya basah kuyup oleh keringat bercampur air mata. Tubuhnya bersimpuh di tanah kebun jagung, sambil tangannya memegang erat lengan Gilang seakan tak mau lepas barang sedikit pun. "Anjing Gil, ayo pulang." Hanya itu yang bisa diucapkan dia, bahkan dengan nada merintih dan memelas. "Iya, bentar lagi ini hampir selesai kok." Gilang masih keras kepala. Dan yang terjadi kemudian, Pak Gunardi dan si kakek misterius itu berbicara, namun tak terdengar apa yang mereka berbicarakan. Tapi sepenglihatan Gilang, mereka sedang mendiskusikan tentang apapun yang ada di dalam gubuk itu. 5 menit berlalu sampai akhirnya tangan si kakek mengayun, seakan memberi perintah kepada Gunardi dan lelaki muda satunya untuk membuka pintu gubuk yang tampaknya dikunci dengan rantai besi. Jantung Gilang berdegup kencang. Apa yang ada di dalam sana? Apa yang ada di dalam sebuah gubuk yang tampaknya sengaja dibangun dari jauh di pemukiman warga masuk ke dalam hutan? Gila. Dia mendesis, nadanya menakutkan, menegakkan bulu roma Gilang yang langsung menoleh panik ke arah dia yang dia kira benar-benar kesurupan atau nyaris pingsan. Tapi tidak. Mata dia melotot, dari telunjuknya mengarah ke satu titik yang ketika Gilang ikuti, dia melihat gubuk itu terbuka dan di dalam sana diterangi sinar redup dari lampu petromak yang tergantung di langit-langit gubuk. Tampaknya seorang perempuan muda dengan rambut panjang berantakan. Wajahnya menegang ketika Gunardi dan si kakek pria satunya masuk ke dalam. Yang kemudian membuat Gilang ngeri setengah mati adalah perempuan itu tampak telanjang bulat, payudaranya kendor dan kedua kakinya, ya Tuhan, kedua kaki itu dipaksa mengangkang lebar dalam alat pasung yang terbuat dari kayu. "Siapa itu?" "Sial." Gilang terlalu fokus pada apa yang terjadi dalam gubuk hingga melupakan bahwa si pemuda yang selalu bersama si kakak itu masih ada di luar, dan kini dia mulai mengarahkan senternya ke tengah-tengah kebun jagung ke arah dia dan dia sedang mengintai. Dan entah energi dari mana, Gilang refleks menarik tangan dia dan beralih secepat babi hutan, menembus cepat lautan jagung menuju motor yang ia parkir di pinggir kebun. Dan tak peduli walau kulitnya tergores dan dia separuh ia seret,
Seumur hidup belum pernah setakut ini, dan tak ada hal lain di kepalanya kecuali segera kabur dari desa ini. Malam kian gelap, suara lolongan anjing bergema di udara. Yang terakhir Gilang dengar sebelum ia mencapai motornya dan ngebut keluar dari Srikadi adalah teriakan yang penuh amarah yang ia yakin suara itu keluar dari mulut Pak Gunardi. Des! Cepet! Gacar! Oke guys, mungkin cerita ini kita sambung di video selanjutnya ya, karena ini udah malam jadi nggak enak apabila rekaman malam-malam. Oke, see you di next video ya guys ya.